Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Falah Kausar dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, kelas reguler A, mahasiswa tingkat 1 semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang TPC. Selamat menyaksikan. Metode TPC merupakan metode untuk menghitung jumlah mikroba yang terdapat pada sampel makanan dan produk hasil pertanian. Jumlah mikroba harus dibatasi pada produk makanan dan hasil pertanian harus mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan. Metode TPC dibedakan atas dua cara, yakni metode tuang atau pour plate dan metode permukaan atau surface atau spread plate. Pada metode tuang, sejumlah sampel 1 ml atau 0,1 ml dari pengenceran yang dikehendaki dimasukkan ke cawan Petri, kemudian ditambah agar-agar cair steril yang didinginkan antara suhu 47-50 derajat Celcius sebanyak 15-20 ml dan digoyangkan supaya sampelnya menyebar. Pada penanaman dengan metode permukaan, terlebih dahulu dibuat agar cawan, kemudian sebanyak 0,1 ml sampel yang telah diencerkan di pipet pada permukaan agar-agar tersebut. Kemudian diratakan dengan batang gelas melengkung yang steril, menurut Juijo Seputro tahun 2005. Pada umumnya, penelitian mengenai TPC diikuti dengan daya simpan produk. Uji daya simpan produk berguna untuk melihat perkembangan jumlah mikroba di dalam produk selama perlakuan penyimpanan. Sampel akan diuji per jam, per hari, atau per minggu, tergantung jenis produk yang dibuat oleh peneliti. Media plate count agar atau PCA merupakan media padat, yaitu media yang mengandung agar sehingga setelah dingin, media tersebut akan menjadi padat. Media PCA dilarutkan dengan aqua destillata dengan membentuk suspensi 22,5 gram per liter, kemudian disterilisasi pada autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Media PCA biasanya dibuat dan sterilisasi dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan sampai akhir penelitian. Sisa media yang belum dipakai disimpan di lemari pendingin pada suhu 100 derajat Celcius. Jika akan dipakai lagi, maka media dipanaskan di atas hot plate. Demikian seterusnya dilakukan berulang kali. Berdasarkan dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah koloni mikroba yang tumbuh pada media yang telah dipanaskan berulang kali dan untuk mengetahui pada pemanasan keberapa media masih efektif digunakan sebagai media pertumbuhan mikroba. Alat dan bahan. Peralatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu neraca analytic hand, autoclave Hirayama, oven member, pipet microbrand, hot plate, spatula, kertas timbang, Erlenmeyer, gelas ukur 100 ml, petri dish, batang pengaduk, dan tabung reaksi. Kemudian bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu media plate count agar, garam fisiologis 0,85%, produk salah lauk sebagai sampel, spiritus, alkohol 70%, aqua DSPH kurang lebih 7 atau netral, aluminium foil, kapas, dan plastik wrap. Metode kerja. Prinsip dari metode hitungan cawan atau TPC adalah menumbuhkan sel mikroba yang masih hidup pada media agar sehingga mikroba akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Perlakuan yang digunakan adalah dengan cara membandingkan jumlah koloni mikroba yang tumbuh pada media yang sudah dipanaskan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali dengan 3 ulangan. Pemanasan hingga 5 kali berdasarkan daya simpan produk hasil pertanian pada umumnya disimpan selama 1 bulan dan diamati setiap 5-7 hari. Contoh sampel yang digunakan adalah produk salah lauk yang berasal dari pedagang di Pasar Raya Padang. Metode kerja yang dipakai adalah metode tuang dengan menimbang 5 gram salah lauk, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml yang berisi garam fisiologi steril sebanyak 45 ml, lalu dihomogenkan dengan vortex dan didiamkan kurang lebih 10 menit dan dilanjutkan dengan melakukan pengenceran 10 strip 2, 10 strip 3, 10 strip 4. Sebanyak 1 ml sampel pengenceran 10 strip 4 dimasukkan ke cawan Petri yang telah disterilkan. Kemudian dituangkan 12-15 ml media PCA sesuai perlakuan. Goyang cawan Petri dengan hati-hati sehingga sampel dan media tercampur rata dan memadat. Kemudian sampel diinkubasi pada suhu 370 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Hitung mikroba yang tumbuh dengan koloni counter.
Ukur perubahan pH setelah pemanasan. Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pemanasan media PCA yang berulang sampai 5 kali diperlihatkan pada tabel dan gambar berikut. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah mikroba yang tumbuh paling rendah ditemukan pada perlakuan 5 kali pemanasan dengan rataan 83,67. Sedangkan pada pemanasan 1 kali belum memperlihatkan perbedaan dengan kontrol belangko. Pada tabel tersebut menunjukkan kecenderungan makin sering pemanasan dilakukan, jumlah bakteri menjadi menurun. Pemanasan media berulang dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba tidak optimal. Hasil pengamatan menunjukkan jumlah mikroba yang tumbuh pada media pemanasan 5 kali lebih sedikit dan kecil. Diameter koloni yang kecil menunjukkan kurang optimalnya nutrisi pada media tersebut. Jumlah mikroba dan koloni pada media yang dipanaskan menjadi sedikit diduga karena pemanasan akan merusak kandungan nutrisi yang ada di dalam media, terutama menyebabkan denaturasi protein. Pertumbuhan dan perkembangan mikroba membutuhkan lingkungan yang tepat secara sintetis sebagai pengganti keadaan alam. Maka diperlukan persyaratan tertentu agar mikroba dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Persyaratan tersebut yaitu media harus mengandung unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroba, mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba, dan harus dalam keadaan steril. Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara atau nutrien yang berguna untuk membiarkan mikroba. Dengan mempergunakan bermacam-macam media, dapat dilakukan isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba menurut Sutejo tahun 1996. Pemanasan berulang akan merusak komposisi nutrisi seperti susunan protein dan vitamin yang ada di dalam media tersebut, yang ditandai dengan perubahan warna media. Atau seperti pada gambar berikut. Kemudian, pemanasan dapat menyebabkan denaturasi, merubah protein, kehilangan aktivitas enzim, perubahan kelarutan hidrasi, perubahan warna, derivatisasi residu asam amino, pemutusan ikatan peptide, dan pembentuk senyawa lain. Pemanasan juga menurunkan pH media. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa makin sering media dipanaskan, pH menjadi makin menurun dari 7,06 pada kontrol atau belangko menjadi 6,33 pada 5 kali pemanasan. Hasil ini menunjukkan bahwa makin sering dipanaskan, media menjadi asam. Hal ini terjadi karena penguapan air sehingga media menjadi lebih kental. Pertumbuhan mikroba tidak hanya dipengaruhi faktor lingkungan, tetapi juga mempengaruhi keadaan lingkungan. Akibat ukuran yang sangat mikroskopis, pertumbuhan mikroba sangat tergantung pada keadaan sekelilingnya, menurut Peltzar dan Chan tahun 2006. Beberapa faktor abiotik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri antara lain suhu, kelembapan, cahaya, pH, AW, dan nutrisi. Apabila faktor-faktor abiotik tersebut memenuhi syarat sehingga optimum untuk pertumbuhan bakteri, maka bakteri dapat tumbuh dan berkembang biak. Menurut Hastuti tahun 2008, nilai pH merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, di mana aktivitas enzim ini akan maksimum pada kondisi pH optimum. Pertumbuhan sel mikroba dipengaruhi oleh lingkungan di mana mikroba tersebut hidup. Bila pH lingkungan tidak sesuai untuk aktivitas enzim secara optimal, maka mikroba tidak dapat melakukan metabolisme dengan baik. Akibatnya, mikroba tidak dapat tumbuh dengan optimal. Jadi kesimpulannya, pemanasan media berulang sebanyak 3 kali masih dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mikroba yang dibuktikan dengan jumlah mikroba yang tumbuh dan pH yang masih netral. Pemanasan di atas 3 kali tidak direkomendasikan untuk dipakai karena kandungan nutrisi pada media sudah rusak, sehingga mikroba yang tumbuh tidak optimal. Sebaiknya media dibuat pada wadah-wadah kecil sesuai kebutuhan untuk 1 hari saja. Untuk uji selanjutnya digunakan wadah baru agar nutrisi media tetap terjaga dan cemaran mikroba waktu menuang media bisa diminimalisasi. Sekian penjelasan tentang TPC yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.